fitnah itu tidak pernah berkonotasi positif. Ya, fitnah itu apa artinya? Artinya memprovokasi orang, membangkitkan kebencian satu sama lain, memprovokasi orang untuk membenci suatu sosok figur, satu objek, satu golongan. Fitnah itu bisa juga berarti menuding orang yang tidak sepantasnya atau tidak pada tempatnya atau yang palsu. Fitnah itu juga bisa berarti kejadian yang luar biasa yang menghebohkan, yang tidak diinginkan, tapi ada orang yang mencetuskan gagasan itu. Contoh fitnah itu, ada fitnatul kubra. Aisyah radhiyallahu anha pernah difitnah ketika diundi memenangkan undian untuk mengikuti Nabi pergi berperang. Aisyah dikawini 6 tahun, 39 tahun, janda 17 tahun. Nah, ketika ia diminta untuk menemani Nabi, dibikinkanlah pelana itu. Pelana itu artinya tempat duduk di atas unta. Jadi kayak ada kelambunya gitu kan, supaya nggak kena terik matahari. Tapi dipasang di atas unta yang besar. Nah, disitulah Aisyah duduk menyaksikan orang sedang berperang, tapi dia kebetulan mau buang air. Dikawal, pergilah jauh di tempat yang di lembah tuh. Terus pulang, naik kembali di pelananya yang kelambunya itu di tendanya. Dia lupa kalau itu kalungnya tuh ketinggalan di tempat buang air tadi. Dia turun sendiri, pergi sendiri cari. Ya, mungkin agak jauh ya. Ternyata perang sudah usai. Ya. Nabi sudah berangkat. Disangkanya ada Aisyah di dalam kelambu itu. Padahal dia kan keluar sendiri tadi kan. Nah, begitu dia pulang menemukan kalungnya, nangis dia sendirian. Pintar juga, dia tidak meninggalkan tempatnya, mau kemana kan? Untanya nggak ada. Nah, ada seorang prajurit yang ditugasi untuk mengawal siapa tahu ada menyisir ya, ada barang ketinggalan atau ada sesuatu yang ketinggalan. Ternyata dia yang ditemukan di tengah jalan. Masya Allah, Aisyah, kenapa ada di sini? Iya, saya kembali ngambil kalung saya yang tertinggal tapi ketinggalan. Nah, jadi prajurit itu menaikin di atas untanya, dia menuntun. Di tengah jalan ketemulah seorang munafik yang namanya Abdullah bin Ubay bin Abi Salul. Dialah yang menghebohkan Madinah. Wah, ini Aisyah selingkuh dengan prajurit. Begitu hebohnya sampai Nabi pun juga tidak mau menerima Aisyah. Bikin investigasi dulu kan. Satu dipimpin oleh Usama bin Zaid, satu dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib. Kesimpulannya cepat sekali dari Ali. Kata Ali, saya sanggup mencarikan perempuan lebih cantik daripada Aisyah. Jadi konotasinya terlibat ya kan. Tapi pendalaman dilakukan oleh Usama bin Zaid. Saya sudah meneliti semua. Ya Rasulullah, Aisyah tidak bersalah dan saya sudah meneliti. Nah, lalu turun ayat, 7 ayat yang membersihkan namanya Aisyah. Barulah diterima oleh Rasulullah. Wah, heboh itu. Seandainya tidak ada ayat dan seandainya tidak ada tim investigasi yang dibentuk yang kedua tadi itu, maka Aisyah itu mungkin sejarahnya bisa lain. Tapi alhamdulillah. Nah, itu satu fitnah keji. Nah, itulah sebabnya ketika Sayyidina Ali nanti itu terpilih sebagai khalifah, Aisyah tidak mau melantik, tidak mau memberikan pengakuan terhadap Ali. Kan ada kasusnya tadi kan. Masih agak menyimpan dendam. Iya, menyimpan sesuatu. Nah, itu muncul lagi fitnah yang kedua. Ya, jadi Muawiyah bin Abi Sufyan, gubernur di Syam itu, menggugat kepemimpinan Ali. Ini tidak legal karena ada anggota keluarga dekat Nabi tidak merestuinya. Akhirnya terjadilah pengadilan pada waktu itu. Nah, salah seorang di antara orang-orang yang sebetulnya pro terhadap Muawiyah itu, supaya lebih adil, Ali harus meletakkan jabatannya dulu, baru kita pemilihan. Nah, Muawiyah jangan dulu berambisi. Ya. Begitu, oke, kalau begitu saya letakkan jabatan saya sebagai khalifah. Begitu meletakkan jabatan sebagai khalifah,
oleh karena Ali sudah meletakkan jabatan sebagai khalifah, maka kami lantik Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai penggantinya Ali. Kan curang kan? Nah, heboh lagi. Terjadilah perang saudara di situ, itu perang Siffin. Aisyah pun juga ikut terlibat dalam perang itu, tapi karena tidak bisa, takut membunuh Aisyah, leher untanya itu dipotong. Ya, jadi makanya disebut perang Siffin. Jadi ini fitnah duniawi tadi. Fitnah lain terjadi dalam masyarakat kita kan, dituding orang korupsi padahal dia nggak korupsi, hanya untuk melengsarkan dia. Dituding orang berselingkuh padahal itu mungkin tidak terjadi. Wah, itu sadis banget. Dituding orang main politik padahal dia nggak seperti itu. Akhirnya heboh keadaan. Itu namanya fitnah-fitnah dunia. Dan apa yang terjadi? Kata Al-Quran 2 kali berturut-turut itu, al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih keji daripada pembunuhan.